Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua di 11 MIPA 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, alhamdulillah. Baik, Bu. Iya, harapannya semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan kalian, kita semua siap untuk pembelajaran biologi hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruang virtual SMA Negeri 14 Bone, khususnya ruang virtual biologi kelas 11 MIPA 1. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Semangat pagi anak-anakku. Iya, saya mau lihat semangatnya dengan mengirimkan emoticon oke di reaction-nya. Silahkan diklik emoticon jempol untuk di reaction. Menandakan kalian sudah semangat untuk belajar. Iya, ada Lucy, ada yang sudah kirim reaction-nya, ada Nur Jumalia, ada iya. Nah, terima kasih atas kehadiran anandaku semua yang pada hari ini masih tetap semangat BDR pada pekan ke-7 ya, namun kita baru masuk pekan pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan belajar satu lagi yang masih berkaitan dengan jaringan pada tumbuhan. Nah, mungkin di antara anak-anakku masih ada yang ingat tentang jaringan epidermis, yang mana jaringan epidermis ini adalah salah satu jaringan yang ada pada apa? Jaringan epidermis? Pada tumbuhan. Pada tumbuhan, ya. Pada tumbuhan, Bu. Pada tumbuhan, iya. Iya, terima kasih atas responnya semua. Sudah gercep menjawab. Nah, sekarang adakah yang bisa di antara kalian yang bisa menjelaskan fungsi jaringan epidermis? Langsung saja, tidak usah jempol, langsung saja aktifkan mikrofonnya, kemudian menjawab fungsi dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi Siapa? untuk Arman ya, tunggu ya saya. Arman ya. Tunggu saya pin dulu. Iya. Jaringan epidermis, silakan Arman. Iya. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi organ tumbuhan. Berfungsi untuk melindungi organ tumbuhan. Jaringan. Iya. Ada yang lain ya, berikan aplausnya untuk Arman dengan mengetik reaction. Iya. Iya, ada yang lain? Ya, terima kasih Arman atas partisipasinya. Yang lain, jadi menurut Arman jaringan epidermis adalah jaringan yang melindungi organ tumbuhan. Nah, ada yang lain? Saya, Bu. Iya, siapa? Saya, Bu. Nama Nak? Jumriani. Jumriani. Ya, silakan. Jaringan epidermis ialah jaringan yang lapisan terluar tanaman.
jaringan yang merupakan lapisan terluar dari tanaman. Iya. Berikan aplausnya untuk Jumriani. Jadi sudah ada dua ya, letaknya, ada fungsinya. Nah, sekarang sudah jelas bahwa jaringan epidermis itu berfungsi. Biasanya kalau dia letaknya di luar itu karena dia adalah pelindung. Ya. Jadi yang selalu di terdepan atau selalu terluar adalah berkaitan dengan fungsinya. Dia sebagai pelindung. Jadi kenapa dia diletakkan di luar? Karena dia berfungsi untuk melindungi. Nah, apa hubungannya dengan jaringan pada hewan? Nah, pada hewan dan kita juga manusia, yang paling luar dari tubuh kita itu apa? Yang menutupi. Kulit, Bu. Kulit, iya kulit. Jadi dari itu sudah ada yang bisa menarik kesimpulan apa fungsinya kulit? Melindungi tubuh dari Melindungi. Siapa? Ya, Nur Jumaliat dulu. Ya. Kulit yaitu melindungi bagian-bagian yang ada pada dalam tubuh. Kulit. Ya, melindungi bagian-bagian tubuh yang ada di bawahnya atau jaringan ataupun organ yang ada di bawahnya. Ya, berikan aplausnya untuk Nur Jumalia. Iya. Alhamdulillah di 11 MIPA 1 ini semuanya aktif berpartisipasi. Nah, kulit, jadi sudah kita ketahui bahwa kulit ternyata juga merupakan jaringan yang ada, salah satu jaringan yang ada pada hewan. Jaringan-jaringan yang lain itu wajib kita ketahui ya. Untuk mengetahuinya itu, kita akan mempelajarinya selama 5 kali pertemuan pada bab jaringan pada hewan. Nah, silahkan diambil alat tulisnya. Saya akan menyampaikan beberapa hal, namun sebelumnya kita minta Susi untuk memimpin doa dulu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya perhatikan ini sudah ada 19 orang ya, 19 peserta didik dari 11 MIPA 1 ikut hadir di room chat. Mudah-mudahan nanti akan bertambah sesuai dengan jumlah yang ada. Jadi saya harapkan anak-anakku tetap semangat belajarnya ya. Nah, sudah siap alat tulisnya? Ya, sebelum memulai yang baru gabung, silahkan saya share kembali. Saya share kembali link ini ya, link daftar hadir supaya, karena mungkin ada yang baru gabung, ini saya share kembali link daftar hadir, silahkan mengisi dulu supaya nanti kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan
jaringan, itu kalian sudah masuk dan dianggap hadir. Ya. Nah, selanjutnya ada diperhatikan indikator pembelajaran kita hari ini, yang mana indikator ini adalah juga merupakan tujuan pembelajaran kita. Ini akan saya share. Kalau tidak jelas, di iya. Iya, sudah bisa dilihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Iya, Puang. Jelas kelihatan Bu. atau saya perbesar lagi? Jelas? Jelas. Iya, Puang. Ya, Jelas, silakan Puang. dicatat yang tujuan pembelajaran pertama. Jadi hari ini pada pertemuan pertama kita pada jaringan hewan, kita akan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri, fungsi, dan letak jaringan epitel simpel pada hewan. Jadi yang ini saja dicatat ya. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri, fungsi, dan letak jaringan epitel simpel pada hewan. Sudah? Mendeskripsikan ciri-ciri, fungsi, dan letak jaringan epitel simpel pada hewan. Dan yang kedua, menyajikan data. Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan hewan dalam bentuk tabel. Rahmat dicatat sih, Nak? Ya, dicatat ya, Soekarno, dicatat tujuan pembelajarannya. Ini yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri, fungsi, dan letak jaringan epitel simpel pada hewan. Kemudian yang kedua, jadi bukan yang ini, yang kedua adalah menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan hewan dalam bentuk tabel. Sudah ya? Oke. Iya, Puang. Nah, kedua tujuan pembelajaran ini akan kalian laksanakan dengan model pembelajaran discovery learning. Jadi kalian sendiri yang diminta untuk menemukan ciri-ciri, fungsi, dan letak jaringan epidermis, ya. Epitel simpel. Oke, berikutnya kemudian membuat tabel. Di dalam tabel itu ada yang akan dilengkapi. Dengan metode apa? Dengan metode
diskusi dan tanya jawab. Nah, selanjutnya untuk itu sebenarnya ini adalah dalam bentuk pengamatan, tapi pengamatannya dalam bentuk gambar saja ya. Mengamati gambar, kemudian kalian menjawab tujuan pembelajaran pertama dan kedua tadi. Saya kira ini tentang tata tertib selama pembelajaran berlangsung di Zoom meeting, itu saya kira semuanya sudah tahu ya bahwa ada beberapa aturan untuk di biologi itu membaca kegiatan rancangan kegiatan, kemudian membaca petunjuk, kemudian jika ada yang tidak jelas atau ada yang merasa kesulitan, tinggal hubungi saya melalui WA dan itu kan sudah berlangsung ya. Nah, untuk penjelasannya untuk hari ini itu sesi pertama ini itu untuk satu kali pertemuan itu kalian akan belajar dengan model discovery learning, tugas mandiri mengamati struktur dan letak jaringan epitel simple. Jadi hari ini khusus kita akan mengamati struktur dan letak jaringan epitel simple. Yang mana jaringan epitel simple ini merupakan salah satu jenis jaringan yang ada pada hewan. Kemudian setelah itu kalian diminta untuk mengunggah data hasil pengamatan struktur jaringan epitel simple pada hewan dalam bentuk tabel yang ada pada LKPD. Jadi nanti ada LKPD dan dibuat laporan hasil observasinya. Nah, selanjutnya silahkan dibuka buku paketnya. Buku paket halaman 60 sampai 61. Itu ada materi tentang jaringan pada hewan. Dulu. Ya, sudah. Iya, sudah ada ya. Jadi materi untuk menjawab itu silahkan dicermati, pelajari sekitar 10 menit, dibaca, kemudian dicatat hal-hal yang penting. Itu materi yang ada pada halaman 60, itu jenis jaringan penyusun organ pada hewan vertebrata. Di situ ada tabel, ya silakan fokus ke tabelnya. Itu tabel 31 jenis-jenis jaringan epitel simple beserta letak dan fungsinya. Jadi kalian pengamatan itu dengan menggunakan gambar-gambar yang ada pada tabel yang ada. Nah, sekitar 10 menit saya kasih waktu. Kemudian selanjutnya kita akan menonton video tentang jaringan pada hewan. Ya, silahkan belajar dulu. Saya kasih waktu 10 menit untuk membaca. Nah, coba Adiposa Nurpadilla diaktifkan videonya nak. Fatima, Astiana, Fatima Zahra, ini kayaknya jaringannya yang kurang bagus. Adik pun Fatima Zahra sakit pun. Tidak bisa. Oh, tapi di sini hadir ya, mungkin. Tidak jadi videonya. Oh iya, oke. Makasih Susi.
Ya, silakan dibaca dulu, Nak. Kemudian nanti dicermati apa yang penting di situ berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang baru hadir sudah isi absen? Dari 20 peserta baru 13 yang mengisi absen. Tabek pun Nih, sudah kak tadi mau absen pun tapi tidak bisa. diulang, Nak, diulang saja. Jadi yang sudah absen itu Fatima, Mau diizinkan pun. diizinkan. Berarti emailnya mau di ini, emailnya itu kayaknya mau diperbaharui ya. Atas nama siapa? Asti Anasta pun. Oh, itu anu mungkin. Itu email tak kayaknya mau diperbaharui, Nak. Iya pun. Ya. Fatima, Nurul Evika, Rahmat Hidayat, Asnul, Sri Yuliana, Syarina, Nur Jumalia, Nur Ilmi, Susi Santi, Yumriani, Ferry Afdal, Fadrian Syah, Arman. Ya, jadi masih ada beberapa yang silakan diamati jenis jaringannya ya, itu ada gambar-gambarnya. Perhatikan itu strukturnya, Nak. Ini kita mau, kenapa dia dikatakan simple? Oh, kenapa dia dikatakan pipi? Oh, ternyata karena bentuknya seperti itu. Kenapa dia dikatakan kubus? Kubus lapis. Jadi saya mengajak kalian tidak menghafal nama-nama jaringannya, tetapi melihat dulu gambar jaringan tersebut, kemudian menghubungkan dengan namanya. Oh iya, ternyata bentuknya pipih. Apa itu pipih? Tipis dan lebar. Pipih, pakai H, pipih. Dan selapis, makanya dikasih nama epitel pipih selapis. Kemudian, oh ada bentuk persegi 4. Kubus. Kemudian satu lapis. Oh, disebutlah dia epitel kubus selapis. Jadi rubah paradigma belajarnya ya. Kalau di fisiologi, lihat dulu strukturnya, baru gambar dan fungsinya. Lihat strukturnya, kemudian hubungkan dengan namanya dan dengan fungsinya. Jadi bukan namanya dulu kita tahu baru lihat gambarnya, tapi usahakan lihat dulu gambarnya atau strukturnya, kemudian hubungkan dengan namanya. Ya. Nah, kemudian ada silindris. Silindris itu sama dengan bentuk pipa. Pipa itu bulat dan panjang. Nah, bisa dilihat di situ silindrisnya satu lapis, makanya namanya epitel silindris
selapis. Kemudian ada silindris selapis tapi ada silianya. Silia itu rambut-rambut yang seperti ada di dalam rongga hidung. Itu ada rambut-rambut, ada di rongga telinga. Ada itu rambut-rambut halus ya. Kayaknya. Siapa itu? Coba dinonaktifkan. Ya. Coba diperhatikan itu epitel silindris bersilia. Silindris itu seperti pipa ya. Tapi ada silianya. Silia itu rambut-rambut. Yang biasa ngupil atau korek-korek hidung. Iya. Itu ada biasa ikut rambut. Itu namanya silia. Kemudian ada yang silindris berlapis semu. Kenapakah dikatakan berlapis? Karena ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian kenapa dikatakan semu? Itu yang pendek dikatakan semu. Tidak sama bentuknya, ada yang panjang dan ada yang pendek. Makanya dikatakan semu. Bukan asli, tidak asli silindris, tapi semu. Ya, sudah ya? Sudah? Diaktifkan mikrofonnya, klik reaction jempol kalau sudah. Ya, Bang. Beri jempol yang sudah membaca. Ya, nah sekarang diskusikan dengan teman kelompoknya, bisa mungkin dengan chat dengan teman kelompoknya, misalnya kelompok osmosis, Arman, itu chat dengan teman kelompoknya yang lain untuk membuat rumusan masalah. Satu rumusan masalah yang berkaitan dengan materi tadi yang sudah dibaca halaman 60 sampai 61. Satu saja perwakilan, satu kelompok, dan diketik di room chat. Diketik di room chat rumusan masalahnya. Bisa didiskusikan di WA kelompok yang ada di grup. Ini saya bisa lihat di situ aktivitasnya di WA kelompok. Diskusi di situ, makanya ada WA kelompoknya supaya bisa diskusi untuk membuat rumusan masalah. Ayo, mana? Jadi bisa ya, kelompok trombosit sudah mulai. Ini saya share dulu. Iya. Iya. Kelompok trombosit, kelompok osmosis, epidermis. Didiskusikan dulu ya, kemudian diketik di room chat. Kelompok adiposa diskusikan dulu dengan temannya. Ya, untuk membuat satu saja rumusan masalah. Iya, alhamdulillah sudah ada. Kelompok adiposa ditunggu diskusinya. Kelompok
Rumusan masalahnya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya, mendeskripsikan ciri-ciri, fungsi, dan letak jaringan epitel simpel. Jadi saya ingatkan lagi, tujuan pembelajarannya mendeskripsikan ciri-ciri, fungsi, dan letak jaringan epitel simpel. Kelompok skeleton, mana kelompok skeleton? Belum ada kabarnya. Kelompok skeleton, Ihdal, Andi Hikmah, Soekarno, Rizal. Mana diskusinya? Ya, kelompok adiposa. Baru Ima yang aktif. Kelompok osmosis, ada Arman, ada Sri Yuliana yang aktif. Ada Nur Jumalia, ada Citra. Ada Rahmat Hidayat. Ya, bikin nih satu saja. Mengapa epitel simpel terdiri atas satu lapis sel? Bagaimana dengan rumusan yang lain? Bisa dikeluarkan? Iya, Susi bagus. Yang lain, kalau misalnya memang tidak ada, bisa langsung rumusan masalahnya Susi saja yang diketik di ruang chat. Tapi kesepakatan kelompok ya. Nah, Sri Yuliana, bagaimana ciri-ciri, fungsi, dan letak jaringan epitel simpel? Ya, kalau bisa dipersempit, Sri. Ini terlalu luas. Jaringan epitel simpel itu banyak. Kalau bisa diperkecil. Bagaimana dengan pendapatnya? Mengapa epitel simpel? Nah, kalau ini pertanyaannya Susi bisa diperjelas lagi. Epitel pipih selapis. Kenapa terdiri atas satu lapis sel? Nah, bisa itu. Bagaimana ciri-ciri epitel simpel pada hewan? Ya. Ya, ini bagus, Sri. Nah, yang lain kalau tidak ada, ya waktunya tidak banyak ya. Kita mau membahas masih banyak yang mau dikerjakan selama 1 jam pelajaran. Ini waktunya sudah sedikit, tinggal sedikit. Langsung saja ditulis di room chat. Siapa yang sudah menulis? Belum ada? Ya. Ya, kelompok osmosis langsung ketik saja punyanya Sri. Pertanyaan dari Sri mewakili kelompok osmosis. Yang lain kelompok nukleus. Mana? Kelompok trombosit. Fungsi epitel pipih selapis. Ya, bagus. Jumriani. Langsung saja diketik. Karena yang lain tidak ada yang menanggapi, Nur Ilmi saja dengan Jumriani yang aktif. Jumriani saja yang aktif di kelompok trombosit. Mana yang lain? Kelompok osmosis tadi hampir semuanya ada 4 orang yang aktif. Epidermis, ada Asnul, Susi. Yang lainnya, oh tidak ada, Susi saja. Fadriansyah. Nah, silakan diketik Susi di room chat. Kalau sudah diketik di room chat, silahkan dicatat rumusan masalahnya. Kelompok yang lain juga catat rumusan masalahnya. Kelompok ini. Kelompok epidermis ini rumusan masalahnya. Kelompok adiposa ini rumusan masalahnya.
epidermis trombosit. Iya. Iya, kelompok osmosis. Bagaimana ciri-ciri epitel simpel pada hewan? Kemudian kelompok trombosit, apa fungsi epitel pipih selapis? Ditambah di sini, diperbaiki dulu Jumriani. Perbaiki kata-katanya. Apakah fungsi dari epitel pipih selapis? Kelompok nukleus diketik di room chat. Kelompok nukleus Asti Anaska silahkan diketik di room chat. Ketik, nah di situ. Kelompok trombosit, siapa ini Jumriani diperbaiki dulu. Diperbaiki kata-katanya. Kelompok skeleton, welcome. Baru datang. Dari mana? Baru assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ihdal. Nah, bikin rumusan masalah dari bahan materi yang ada di buku paket. Yang lain, coba di kelompok lain dicatat pertanyaannya kelompok lainnya ya. Iya, Bunda. Iya, ini ada chatnya. Dicatat. Dari kelompok osmosis, bagaimana ciri-ciri epitel simpel pada hewan. Kemudian dari kelompok trombosit, apakah fungsi jaringan epitel pipih selapis. Kemudian dari kelompok nukleus, ini kelompok nukleus bisa ini kelompok nukleus, bagaimana ciri-ciri jaringan epitel pipih selapis. Kemudian kelompok epidermis, mengapa epitel simpel terdiri dari satu lapis sel pada hewan. Mengapa jaringan epitel simpel terdiri dari satu lapis sel pada hewan. Sudah? Sudah, Nak? Sudah ya? Sudah dicatat? Iya, sudah, Pong. Sudah. Nah, berikutnya saya akan pertanyaan atau rumusan masalah kalian otomatis akan terjawab dengan melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang ada di LKPD. Jadi silahkan disimak LKPD yang akan saya tampilkan. Kemudian ditanyakan jika ada hal-hal yang belum atau kurang dipahami.
Nah, sudah ini sudah jelas gambarnya? Iya, Puan. Ya. Nah, di sini ada beberapa gambar jaringan epitel simple dan kalian tadi sudah mengamatinya dari gambar yang ada di buku paket. Nah, sekarang pertanyaan, kegiatan menanya itu sudah berlangsung tadi. Ini akan kemukakan pertanyaannya secara lisan. Nah, sekarang saya mau kelompok, saya stop dulu. Kelompok nukleus dulu, dibacakan tadi rumusan masalahnya. Siapa yang mau perwakilan kelompok nukleus? Asti Anaska, aktif mikro. Kenapa enggak aktif, Asti? Kelompok nukleus. Makku. Ya, dibaca kalau Asti, dibaca. Aktifkan mikrofonnya, kemudian dibaca rumusan masalahnya. Mikrofonnya di unmute. Unmute dulu mikrofonnya. Dibaca rumusan masalah tak perwakilan dari kelompok nukleus. Kelompok yang lain ada? Kelompok osmosis? Sama sekali. Kelompok osmosis mana? Ibu. Iya, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Siapa itu? Sebut nama. Nur Jumalia, Bu. Nur Jumalia, iya. Baca, Nak. Bagaimana ciri-ciri epitel simpel pada hewan? Iya, yang lain dicatat ya. Jadi pertanyaan dari kelompok osmosis itu bagaimana ciri-ciri jaringan epitel simpel pada hewan. Berikutnya kelompok epidermis. Siapa dari kelompok epidermis yang mau membacakan? Lebih cepat, lebih baik. Kelompok epidermis. Asnul, coba Asnul. Dibacakan rumusan masalahnya, Asnul. Aktifkan mikrofonnya. Asnul. Kurang bagus. Kelompok epidermis mana? Kelompok epidermis. Asti sudah siap pasti? Kelompok nukleus? Dibacakan. Ya, dibacakan Asti. Dibacakan rumusan masalahnya, Asti. Halo, Asti. Iya, Puan. Dibaca rumusan masalahnya. Aktifkan mikrofonnya. Tidak ditulis, Asti, rumusan masalahnya? Ya. Bapak.
ciri-ciri jaringan bagaimana ciri-ciri jaringan epitel pipih selapis? Ya, jelas yang lain didengar? Ya, bagaimana ciri-ciri dari jaringan epitel pipih Ciri-ciri selapis? Ya, kemudian kelompok epidermis, Susi. jaringan epitel Ya, Pong. Rumusan masalahnya. Mengapa epitel simplex terdiri atas satu lapis sel pada hewan? Ya, mengapa epitel simpel terdiri dari selapis sel pada hewan? Berikutnya, kelompok osmosis. Siapa yang mau membacakan? Sudah, Ibu. Sudah ya? nih, Bu. Ya, Bu. Iya. Adiposa, jaringan adiposa, trombosit. Y. Siapa? Jumriani? Atau Nur Apa Ilmi? fungsi? Saya pun. Apakah fungsi pipih selapis? Apakah fungsi epitel pipih selapis? Berikutnya kelompok skeleton, ada Soekarno. Mana Soekarno? Ya, dibaca coba rumusan masalahnya Soekarno. Apa rumusan masalahnya, Nak? Kelompok Soekarno. Mengapa jaringan epitel berperan penting dalam proses absorpsi dan proteksi? Oh, mengapa jaringan epitel berperan dalam proses absorpsi dan Proteksi, Bu. proteksi? Jadi bukan yang tadi ya. Tadi apa itu? Kelompok trombosit. Oh, belum ada. Jadi didengarkan yang lain, dicatat pertanyaannya kelompok trombosit. Mengapa jaringan epitel berfungsi dalam proteksi dan absorpsi? Ya, seperti itu ya, Soekarno. Mengapa jaringan epitel simpel berfungsi dalam proteksi dan absorpsi? Iya. Betul, Soekarno? Begitu pertanyaannya? Tidak, Bu. Mengapa Iya. jaringan epitel berperan penting dalam proses absorpsi dan proteksi? Iya, sama maksudnya ya. Mengapa Iya, jaringan epitel berperan penting dalam proses absorpsi dan proteksi? Iya, Bu. Iya. Sudah. Nah, sekarang kelompok siapa lagi yang belum membaca rumusan masalahnya? Kelompok adiposa. Kelompok adiposa Saya, Bu. mana? Iya, siapa, Nak? Syarina. Fatimah Zahra, Bu. Fatimah Sara. Oh ya, tidak ada. Ya, silakan Fatimah, suara saja ya. Iya. Ya. Mm-mm. Apa saja ciri-ciri jaringan epitel simplex? Apa saja ciri-ciri jaringan epitel simpel? Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan langkah-langkah dari LKPD tadi. Jadi kegiatan menanya sudah, mengamati sudah, menanya sudah dicatat, kemudian kumpulkan data. Nah, silahkan perhatikan ini. Bikin tabel seperti ini. Untuk gambarnya kita kosongkan saja dulu. Jelas gambarnya, tabelnya? Iya, Pong. Ya, jadi instruksinya isilah tabel pengamatan. Isilah tabel pengamatan. Ini ada gambar.
Kalau ini gambar ini sebenarnya bentuknya bagaimana? Ini gambar 1 dulu. Gambar 1 bentuk apa ini? Bentuk pipi, Bu. Nah, berarti ditulis nanti di sini bentuknya pipi. Pipi bagaimana? Selapis atau berlapis? Selapis. Selapis, Bu. Nah, bentuk pipi, jumlah lapisan 1 lapis. Nama jaringan apa? Jaringannya apa namanya? Epitel. Epitel pipi Jaringan selapis. epitel, Bu. Iya, jaringan epitel pipi selapis. Nah, Selapis. silakan dibuat tabelnya. Gambarnya nanti tinggal difotokopi tuh buku, tak isi saja dulu ini datanya. Gambar tinggal mencocokkan ya. Ibu. Ya. Saya tampilkan dulu ada 7 gambar. Ada 7 gambar, Dina. Jadi ada 8 kolom, ada 8 baris, 5 kolom. Kolom nomor, kolom gambar, kolom bentuk, kolom jumlah lapisan, kolom nama jaringan. Kemudian barisnya ada baris judul, ada baris gambar. Baris gambarnya ada 6. Silakan dikerjakan. Nanti ditunjukkan secara live hasil kerjanya. Ditampilkan di layar. Waktu kita tidak banyak, tinggal 10 menit. Untuk nanti 10 menitnya dipresentasikan. Coba diperhatikan anakku. Yang gambar nomor 2 itu tidak ada yang sama di halaman 60 dengan 61 ya. Iya, betul. Iya. Jadi gambar nomor 2 ini merupakan Kubus berlapis. merupakan contoh dari jaringan epitel simple berlapis. Jadi jaringan epitel kompleks dia ya. Jadi kalau kita tadi ini masih membahas jaringan epitel simple. Jadi untuk gambar nomor 2, gambar nomor 4 itu dan gambar nomor 7 itu ditiadakan ya. Dipahami anakku, didengar semua? Jadi gambar nomor 1, 5, 1, 3, 5, dan 6 saja yang diamati. 1, 3. Kalau gambar nomor 1 sudah ya? Iya, Pong. Nah, kita lewati gambar nomor 2, kita masuk ke gambar nomor 3.
Nah, gambar nomor 3 itu epitel. Bentuknya apa? Bentuk kubus selapis. Ya, untuk kubus, kemudian lapisannya selapis, kemudian apa namanya? Silakan diisi. Sudah dikerja? Rahmat, dikerja Jina? Ditulis Ji? Rahmat Hidayat? Ya, bikin kitabel di, tapi gambarnya hanya 4 ya. Gambar nomor 2 tidak ada. Gambar nomor 2 belum. Langsung gambar nomor 1, kemudian gambar nomor 3. Sudah ditulis ke judulnya? Kalau belum ditulis, dibilang ya. Judul kolomnya sudah ditulis. Saya kembali ke atas. Jadi judul kolomnya ada nomor, ada gambar jaringan epitel, ada bentuk, ada jumlah lapisan, dan ada nama jaringan epitel. Gambar. Sudah? Diperhatikan, Nak. Nur Ilmi sudah menulis. Nur Jumalia. Yang lain mana? Asti. Rahmat Citra. Silakan ditulis, Ri. Ditulis, Nak. Jadi ada 5 kolom. Ibunya Asti barangkali yang di sampingnya mendampingi. Terima kasih Bu sudah mendampingi, ada waktunya untuk anaknya yang tersayang didampingi belajar. Iya. Partisipan masih 17 orang. Iya. Citra. Sudah ditulis itu? Sudah ya? Kalau sudah, mana? Selanjutnya gambar 1. Sudah tadi kan? Saya ulang lagi gambar 1. Ya. Gambar 1 ya, sudah? Mana Suarata? Mewakili? Iya Bunda, sudah. Nah, kemudian gambar 2 jangan diisi tapi nanti akan diisi, nanti di minggu kedua akan diisi, jadi tulis di ini saja dilewati ya, atau bisa langsung diisi saja kalau mau. Gambar 2 itu bentuk apa? Bentuk apa? Gambar 2. Bentuk silindris Bu. Kalau silindris itu seperti pipa. Kalau ini pipih berlapis. Jadi dia bentuknya pipih. Ini dia pipih. Ini sama ini. Ini. Sama kan? Iya Bu. Tapi dia berlapis. Jadi dia ini pipih, kemudian berlapis. Namanya nanti dicari ya. Iya Bu. Sudah gambar 2? Sudah Bu. Ya. Sekarang gambar 3. Gambar 3. Mohon maaf, slow respon. Gambar 3. Nah, ini gambar
Apa gambar 3? Bentuknya apa? Di sini ditulis. Kubus, Bu. Kubus. Kemudian selapis atau berlapis? Selapis, Bu. Berlapis. Namanya? Selapis. Namanya? Epitel kubus selapis. Jaringan epitel Kubus kubus selapis. selapis. Nah, berikutnya. Gambar 4. Bentuknya? Bentuknya apa? Kubus berlapis. Kubus. Namun dia Kubus Lapis. berlapis. namanya epitel Kubus kubus berlapis. berlapis. Nah, kalau gambar nomor 5 itu baru silinder. Panjang dan bulat. Itu namanya silinder. Silinder atau silindris. Jadi bentuknya silindris, selapis atau berlapis? Selapis, Bu. Selapis. Berlapis, Nah, Bu. Coba diperhatikan apa namanya kalau selapis? Epitel silindris. Epitel silindris selapis. Ya, ditulis di tabelnya. Jangan dulu dikasih cantik-cantik tabelnya, yang penting jelas. Nama jaringan epitelium. Sudah? Sudah semua? Nah, coba diperhatikan. Ini satu sel. Ini satu sel. Tapi karena terdiri atas banyak sel, makanya dikatakan jaringan ya. Kalau ada lebih dari satu sel, bentuknya sama, maka itu dikatakan sebagai jaringan. Masih ingat pengertian jaringan ya? Sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan melaksanakan fungsi yang sama. Nah, coba dilihat ini ada titik-titik hitam. Semuanya ada titik-titik hitamnya. Ini nukleus ya. Ini nukleus. Nah, kalau nomor 6, gambarnya apa itu? Epitel silindris selapis bersilah. Jadi ini namanya bentuknya apa? Silindris, Silindris bersilia. bersilia. Jadi bentuknya silindris tapi dia bersilia. Ini silianya. Ini ada silianya. Kemudian satu lapis. Makanya namanya epitel silindris selapis bersilia. Kemudian yang ini, yang terakhir. Jaringan epitel silindris berlapis semu. Nah, coba dilihat ini. Ini ada yang pipi, ada yang silindris ya. Ibu. Nah, ini namanya epitel transisi. Bisa dibuka buku paket halaman 62. Di situ ada yang bentuk silindris, ada yang bentuk, ini bentuk silindris di atas, kemudian ada bentuk pipih di bawah. Namanya itu transisional. Epitel transisional. Epitel transisional. Sudah ya? Bu. Nah, sekarang karena waktu kita tidak banyak, lagi 8 menit, maka langkah-langkah pembelajaran yang ada di LKPD ini berikutnya silahkan ditulis saja, nanti dikerjakan secara kelompok di luar jam pelajaran. Ditulis dulu ini pertanyaan yang kedua, langkah yang kedua. Maksudnya ini langkah yang kedua, jawablah satu pertanyaan dari 5 pertanyaan yang tidak dikemukakan oleh kelompok lain yang tadi ya.
rumusan masalah itu tadi yang dibuat oleh kelompok-kelompok itu, pilih salah satunya kemudian jawab. Paham itu? Ya, Bu. Ya, Bunda. Ya. Nah, berikutnya dicatat saja ini ya, Nak, dicatat atau difoto langkah-langkahnya. Sudah difoto? Ya, Bang. Ya, Bu. Ya, jadi apa fungsinya? Ini maksudnya contoh, contohnya itu misalnya ada contohnya itu di dinding ovarium seperti itu ya. Contoh bisa dilihat. Contohnya itu namanya. Kemudian komunikasikan. Ini nanti di pekan kedua. Ya. Cas laptop. Hello. Iya, Bu. Sudah difoto? Ya, Bu. Iya, Sudah, Bu. Kemudian ya, hanya itu. Saya kira cuma itu yang perlu saya share. Nanti saya share juga langkah-langkah yang ada di LKPD di WA group ya, supaya yang tidak gabung hari ini bisa masuk. Nah, sebenarnya hari ini kalian diminta untuk mengkomunikasikan, tapi waktu kita yang tidak memungkinkan karena tadi untuk masuk di room meeting saja itu butuh waktu 15 menit untuk menunggu teman-teman kalian berkumpul. Itu pun yang berkumpul cuma 20 orang. Ya. Jadi mungkin bisa nanti pada pertemuan selanjutnya bisa lebih cepat untuk masuk. Tidak ada salahnya kalau menunggu. Ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan langkah-langkah itu. Jadi ini LKPD-nya itu sudah mencakup juga jaringan epitel kompleks. Ya. Nanti ke depannya akan saya bagikan lagi tujuan pembelajaran kita. Silahkan jika ada yang mau bertanya, satu pertanyaan. Saya buka kesempatan. Siapa tahu ada yang belum dipahami tadi misalnya langkah-langkahnya ya. Atau apa yang berkaitan dengan proses pengerjaannya. Kalau tentang materi itu pertanyaannya alhamdulillah cukup banyak di LKPD. Nah, kalau ada yang belum dimengerti pada langkah-langkah atau cara penyelesaian tugasnya, silahkan ditanyakan. Saya, Pong. Ya, Susi, ya silahkan Susi. Tapi Pong mengenai pertanyaan masing-masing kelompok Pong bisa Iya. diulangi Pong. Ditulis ulang. Iya, maksudnya itu ada yang tidak ditulis Pong tadi. Oh iya, oke, makasih. Coba saya perbesar dulu. Ya. Pertanyaan dari Soekarno itu tidak ada di sini. Pertanyaan dari Soekarno itu mewakili kelompok apa Soekarno? Soekarno itu kelompok Trombosit Pong. trombosit ya. Mengapa jaringan epitel simple sudah? Iya, Pong. Mana Soekarno? Mungkin Soekarno bisa lebih jelas barangkali. Soekarno?
Diaktifkan mikrofonnya, dibaca ulang soalnya. Ada Soekarno? Tidak ada. Mengapa jaringan epitel simpel selalu berhubungan dengan proteksi dan absorpsi? Mengapa jaringan epitel simpel selalu berhubungan dengan proses proteksi dan absorpsi? Berperan penting. Oh, berperan penting. Iya. Coba Soekarno, dari tadi dipanggil. Coba Soekarno diulang pertanyaannya. Bukan Bu, Soekarno Muhammad Hidayat Bu. Oh iya, coba Rahmat. Iya, dibaca kembali nak. Rahmat kayaknya tulis. Iya, dibaca nak. Bantu Ibu. Mengapa jaringan epitel berperan penting dalam proses absorpsi dan proteksi? Iya, makasih Rahmat. Makasih atas bantuannya. Yang lain sudah dengar? Iya, Bunda. Iya. Nah, soal yang lain sudah dicatat. Ini ada? Sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah. Susi Sudah, sudah Bu. dicatat Susi? Sudah ya? Ya. Kalau begitu, karena waktu sudah menunjukkan 10.30, saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu mungkin ketua kelas bisa menutupnya dengan berdoa. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran biologi pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, makasih atas partisipasinya. Jika ada yang kurang jelas, kita diskusikan lagi di WA Group. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tapi Pong asal sebelah. Kenapa, Nak? Keluar tadi Pong karena jarak ketanjaringannya Pong. Iya. Jadi itu tadi Anggi kan izin ya. Kalau Ihdal masih sempat gabung di WA Group, jadi dianggap hadir ya. Susi, kemudian ada siapa lagi, Asnul, ada Andi, Arman ada ya, Asnul. Coba Tabe host bisa dihentikan rekamannya. Tabe Anandanca. Tabe, Anca, Pak Ardiansyah, bisa di save recordingnya. Tadi ada Asti, ada Citra ya, Susi, ada Pak Adriansyah. Eki tidak masuk toh? Eki tadi tidak masuk. Tidak, Pong. Iya. Yeah. Kemudian Ferin tidak masuk, Haikal tidak masuk. Ihdal masuk, Irsan masuk tadi ya, Irsan tadi masuk ya.
Adrian. Susi, Irsan tadi masuk kah, Susi? Pas Pong masuk, Pong. Iya, masuk. Yang waktu awal ya. Jumriani masuk, Muhammad Rafli tidak ya? Ya, tidak. Muhammad Rafli Rahman juga tidak, Muhammad Yusri tidak ya? Iya. Isma Tanti tidak toh? Iya, Bu. Pong, dipakai, Pong. Kok tanya, Pong? Untuk apa saja? WhatsApp saja, Pong. Tidak bisa join di Zoom. Oh iya ya. Nur Ilmi juga ada tadi, Nur Jumalia ada, Nur Padillah. Tidak ada di Nur Padillah. Nurul Evika ada, Fatima ada, Rahmat, Resa tidak ada. Reski tidak ada ya? Ada tadi, Pong. Reski Amelia ada? Iya, Pong. Oh. Kemudian Rival? Tidak ada kayaknya. Rizal tidak ada di? Tidak ada. Tidak ada, isi absen. Saharmi tidak ada. Serli? Sri ada. Soekarno ada, Susi, Syarina. Serli tidak ada di? Tidak ada tadi saya lihat. Iya, Pong. Oke, jadi yang hadir itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 18 orang, yang izin ada 2 orang. Ada yang alfa 13 orang. Iya, silakan live anakku semuanya, istirahat dulu untuk masuk ke jam kelima. Terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama. Ingat kerja tugas tadi, Nak. Iya, Bu. Yes. Pengumpulan tugas, Pong. Tidak ada batasnya, tapi sebaiknya sebelum kita masuk pertemuan berikutnya. Iya. Iya, Bu. Di anu saja, di WA kelompok saja dikirim, Dina. Iya, Tugas benar. kita, Iya, ya. Pong. Iya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pardiansa bisa dimatikan recordingnya? Assalamualaikum.